Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah toksikologi lingkungan kali ini akan mempresentasikan tentang industri penyamakan kulit. Topik yang akan kita bahas yaitu deskripsi industri, bahan baku industri, skema proses industri dan identifikasi limbah, serta dampak terhadap lingkungan juga manusia. Definisi industri penyamakan kulit merupakan proses pengolahan bahan mentah berupa kulit menjadi bahan kulit atau tersamak. Proses penyamakan dilakukan dengan menggunakan bahan kimia sebagai bahan pendukung pada proses ini. Proses penyamakan kulit dilakukan supaya bahan baku kulit mentah menjadi tahan terhadap pengaruh mikroorganisme, kimia, dan fisik. Bahan baku industri penyamakan kulit dapat digunakan bahan baku industri penyamakan kulit dapat berupa kulit dari hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing. Skema proses industri kulit. Yang pertama yaitu proses pertama penggaraman. Yang kedua yaitu perendaman yang berfungsi untuk mengembalikan kadar air yang hilang selama proses pengeringan sebelumnya. Karena kulit basah lebih mudah bereaksi dengan bahan kimia penyamak, membersihkan sisa kotoran, darah, garam yang masih melekat pada kulit, serta mengembalikan sifat kulit mentah menjadi lemas dan lunak. Bahan kimia yang digunakan dalam proses tersebut yaitu berupa bakterisida, abu, soda, dan air. Limbah yang dihasilkan pada proses perendaman yaitu limbah cair berupa garam dan kotoran. Proses ketiga yaitu penghilangan bulu, pemrosesan dengan kapur. Pengapuran dilakukan selama 24 jam. Pengapuran yaitu proses membengkakkan kulit untuk melepas sisa daging, menyabunkan lemak pada kulit, pembuangan sisik, pembuangan sisa daging, menghilangkan epidermis, bulu, kelenjar keringat, dan kelenjar lemak. Bahan kimia yang digunakan pada proses tersebut yaitu berupa air, natrium sulfida, dan kapur. Limbah yang dihasilkan pada proses pengapuran yaitu berupa limbah cair, berupa garam, asam, limbah padat berupa bulu, serpihan kulit, dan limbah gas berupa H2S. Proses selanjutnya yaitu berupa pencukuran, penghilangan daging, dan pemisahan. Limbah yang dihasilkan yaitu berupa limbah padat, sisa cukur daging. Selanjutnya yaitu penghilangan kapur dan bedding atau disebut juga dengan proses pengasaman yang berfungsi untuk menghilangkan kapur, menetralkan kulit dari suasana basah, menghindari pengerutan kulit, menghindari timbulnya endapan kapur yang dilakukan pada pH 3 sampai 3,5 di mana kulit dalam keadaan tidak bengkak. Bahan kimia yang digunakan adalah seperti asam laktat, BATS, dan air dan NH4Cl. Pengasaman dilakukan karena proses pengapuran tersebut terdapat sisa-sisa kapur pada kulit. Ini akan mengganggu proses penyamakan sebelumnya. Maksudnya penyamakan selanjutnya. Limbah yang dihasilkan pada proses tersebut yaitu berupa limbah cair berupa asam dan amonium, limbah gas berupa amonia. Proses selanjutnya yaitu proses pengawetan yang biasanya bahan kimia yang digunakan yaitu berupa garam, asam sulfur, dan air. Limbah yang dihasilkan pada proses pengawetan berupa limbah cair berupa asam dan garam. Selanjutnya yaitu persediaan yang diawetkan. Limbah yang dihasilkan yaitu berupa limbah padat, serpihan, bahan pengawet. Selanjutnya adalah proses penyamakan krom. Proses penyamakan ini menggunakan bahan krom sulfat, garam, tintan, sodium format, abu soda, dan bakterisid. Limbah yang dihasilkan adalah limbah cair yang berupa Cr2+, garam, tintan, bakterisid, Na format. Selanjutnya ada proses pressing. Selanjutnya ada proses pencukuran. Setelah proses pencukuran ada proses penyamakan sekunder, pewarnaan, dan patikoring. Nah, proses ini menggunakan ekstra penyamakan tintan, kalsium format, tepung, lem, titanium dioksida, minyak, air. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair, yaitu Cr2+, dan pewarna. Selanjutnya ada proses pengeringan, pencukuran, dan persortiran. Selanjutnya ada proses finishing. Proses ini berguna untuk melapisi permukaan kulit. Selanjutnya menjadi sebuah produk kulit. Kemudian
dampak dari kegiatan ini, dampak dari limbah kegiatan penyamakan kulit ke manusia. Yang pertama, karena adanya penggunaan natrium sulfat, maka pada proses penghilangan bulu dengan kapur, limbah yang dihasilkan berupa gas hidrogen sulfida. Apabila gas hidrogen sulfida terhirup dapat menyebabkan efek akut maupun kronis. Efek akut dari gas hidrogen sulfida dapat menyebabkan kehilangan indera penciuman sementara hingga menyebabkan pingsan, sedangkan efek kronis dari gas hidrogen sulfida adalah timbulnya gangguan pada saraf, saluran pernafasan hingga saluran pembuluh darah. Kemudian limbah lain yang berdampak ke manusia adalah krom. Krom merupakan bahan yang digunakan untuk penyamakan kulit yang bersifat asam dan sangat korosif pada kulit serta membran mukasid atau serabut lendir. Kontak dengan CR secara langsung dan terus-menerus bagi kulit yang sensitif akan menyebabkan koreng atau ulcer di sekitar kuku maupun punggung tangan. Kemudian, apabila dalam suatu proses tersebut tidak ada pengelolaan limbahnya, maka limbah yang dihasilkan, terutama limbah cair, akan dibuang ke badan air terdekat. Limbah cair dari penyamakan kulit adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair dari aktivitas penyamakan kulit tersebut. Pada umumnya, limbah dari aktivitas tersebut memiliki karakteristik yaitu berbusa pada influen, memiliki kandungan sulfida yang cukup tinggi, kandungan padatan tersuspensi atau memiliki TSS yang tinggi, pH berkisar antara 3 hingga 12, kandungan bahan organik yang tinggi, berbau busuk, dan kandungan warna yang cukup pekat, di mana apabila dibuang langsung ke sungai dapat menimbulkan gangguan pada ekosistem perairan. Sekian presentasi dari kami tentang industri penyamakan kulit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.